Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dikaken Ayu dan Husnul Khotimah dari Prodi PIAUD semester 2. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang diagnosis kesulitan dalam belajar. Pendidikan merupakan suatu aspek kehidupan yang mendasar bagi pembangunan suatu negara. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang melibatkan guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik diwujudkan dengan adanya interaksi belajar mengajar atau proses pembelajaran. Guru sebagai pendidik dituntut untuk bertanggung jawab atas perkembangan peserta didiknya. Karena itu, dalam proses pembelajaran, guru harus memperhatikan kemampuan peserta didik secara individual agar dapat membantu perkembangan peserta didik secara optimal dan dapat mengenali peserta didiknya yang mengalami kesulitan belajar. Guru juga harus memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses dan hasil belajar peserta didiknya, karena kesulitan belajar akan bersumber pada faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Apa sih kesulitan dalam belajar itu? Pada umumnya, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai suatu tujuan, sehingga memerlukan usaha yang lebih keras lagi untuk dapat mengatasinya. Sebelumnya, kita juga perlu mengetahui jenis-jenis kesulitan dalam belajar. Yang pertama yaitu learning disorder atau kekacauan belajar. Kekacauan belajar ini adalah keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Selanjutnya yaitu learning disabilities. Learning disabilities ini adalah kesulitan belajar yang mengacu pada gejala di mana anak tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil belajar yang dicapai berada di bawah potensi intelektualnya. Kesulitan belajar selanjutnya yaitu learning dysfunction. Kesulitan ini mengacu pada gejala di mana proses belajar tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya anak tidak menunjukkan adanya gangguan mental, gangguan indera, atau gangguan psikologis lainnya. Selanjutnya yaitu underachiever. Kesulitan belajar ini adalah gangguan yang mengacu pada anak-anak yang memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Yang terakhir yaitu slow learner. Kesulitan belajar ini adalah kesulitan yang terdapat pada anak-anak yang lambat dalam proses belajarnya, sehingga anak tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan sekelompok anak lainnya yang memiliki taraf intelektual yang sama. Berikut adalah prosedur dan teknik kita dalam mendiagnosa kesulitan belajar. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kasus. Pada langkah ini, kita dapat menentukan siswa mana yang diduga mengalami kesulitan belajar. Cara-cara yang dapat ditempuh yaitu dapat menandai siswa dalam satu kelas, siswa mana nih yang mengalami kesulitan belajar. Cara yang selanjutnya, kita juga bisa meneliti hasil kegiatan belajar, lalu membedakan hasil belajar anak yang memiliki kesulitan belajar dengan yang tidak memiliki kesulitan, itu pasti berbeda. Langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi masalah. Setelah menentukan dan memprioritaskan siswa mana yang diduga mengalami kesulitan belajar tadi, langkah berikutnya yaitu menentukan atau mengalokasikan aspek perkembangan mana siswa tersebut mengalami kesulitan. Cara mengetahui masalahnya yaitu kita bisa memberikan tugas mandiri lalu mendampinginya secara langsung. Jadi di situ kita tahu dalam aspek mana anak ini tuh memiliki kesulitan belajar. Atau kita juga bisa bertanya langsung kepada orang tuanya, anak ini tuh memiliki masalah apa atau dia punya musuh di kelasnya sehingga dia tidak bisa mengembangkan potensinya, atau ada hal yang lain mungkin yang kita belum ketahui dari orang tuanya. Teknik diagnosis selanjutnya yaitu mengidentifikasi faktor penyebab kesulitan belajar. Jadi setelah kita bertanya-tanya pada orang tuanya, lalu mendampingi anak itu mengerjakan tugas mandiri secara langsung,
kita jadi tahu ternyata penyebabnya itu ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya mungkin siswa tersebut memiliki kelemahan fisik, kelemahan syaraf, atau cacat karena mungkin dulunya pernah jatuh ya pada masa kecil, jadi akibatnya sekarang ini. Atau memiliki kelemahan mental seperti kecerdasan yang lemah, pengetahuan yang belum banyak, atau sikap yang salah dalam belajar. Faktor eksternalnya yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa ya. Bisa saja timbul dari kita sendiri sebagai tenaga pendidik itu tidak memiliki metode yang menarik dalam sistem pembelajarannya, atau bisa juga disebabkan karena kurangnya alat atau media pembelajaran. Tapi bisa juga nih berasal dari suasana atau keadaan lingkungan sekolah yang kurang kondusif. Misalnya sekolahnya di dekat bengkel, jadi kan bising ya. Terus di dekat pabrik-pabrik industri yang mengakibatkan pembelajaran itu tidak fokus. Tapi bisa juga berasal dari keadaan lingkungan rumah atau lingkungan tempat tinggalnya itu tidak mendukung anak tersebut untuk mengembangkan potensinya, atau keadaan keluarga yang tidak harmonis itu juga bisa memicu kesulitan dalam belajar sang anak. Oh iya, selain teknik atau cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kesulitan dalam belajar, satu yang tidak boleh kita lupakan yaitu kita sebagai pendidik atau guru jangan pernah lupa untuk selalu mendoakan anak didik kita. Semoga semua peserta didik kita dan kita sendiri diberi kemudahan dalam proses belajar mengajar.